Pernah gak sih kalian kepikiran kalau kemampuan kita berpikir itu sebenarnya terbatas oleh kosakata yang kita miliki? Semakin banyak kosakata yang kita tahu dan pahami, semakin luas dan dalam juga cara kita berpikir. Terus apa hubungannya tahu kosakata sama jadi kaya? Nih gue kasih contoh. Seorang dokter harus belajar kosakata tubuh yang spesifik, yang kita orang biasa mungkin gak tahu. Dan developer seperti gue harus paham istilah-istilah seperti loop, algoritma, database, dan Git. Kalau kalian nggak paham, ya gue yakin kalian bukan developer. Nah, sekarang pertanyaannya siapa di sini yang mau jadi kaya dan sejahtera? Kalian mau? Tapi kalian udah tahu belum nih kosakata yang sering digunakan oleh orang kaya? Karena kalau nggak tahu, bagaimana kita bisa berpikir apalagi bertindak seperti mereka? Di video ini, kita akan membahas 5 kosakata orang kaya supaya kita bisa mulai berpikir seperti mereka dan akhirnya mengambil aksi yang membawa kita menuju kekayaan. Kalau kalian pernah ngerasain baru dapat gaji, nggak lama kemudian tiba-tiba udah mau habis aja, duit berasa kayak numpang lewat doang. Pas tanggal muda foya-foya, pas tanggal tua berasa sengsara. Kemungkinan besar kalian belum merasapi kata ini, cash flow. Cash flow adalah pergerakan uang yang masuk dan keluar dari kantong kalian. Positive cash flow artinya uang yang masuk tuh lebih banyak daripada yang keluar. Kalian punya sisa buat ditabung atau diinvestasikan. Tapi kalau negative cash flow itu berarti uang yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Cash flow yang nggak dikontrol tuh bahaya banget. Karena bisa bikin kalian masuk ke golongan Bro, jam 100 dong. golongan orang-orang yang berhutang ya guys. Terus gimana cara kontrolnya? Lacak semua pemasukan dan pengeluaran. Langkah pertama untuk mengendalikan cash flow adalah tahu kemana aja uang kita pergi. Zaman sekarang mungkin udah lebih gampang kalau kita bayar semua pakai kris atau kartu. Jadi semuanya cashless, kita bisa tinggal review aja di aplikasi kan ya. Nah, tapi kalau keluarin cash gimana? Coba catat di app atau note di HP kalian. Ini tuh gunanya buat tahu spending habit kalian tuh gimana. Tapi kalau emang ribet, kalian bisa coba buat budget bulanan. Bikin batasan untuk tiap kategori pengeluaran seperti makan, tempat tinggal, transportasi, hiburan, dan tabungan. Kalau ada budget, kalian tuh akan lebih mudah mengontrol pengeluaran biar nggak lebih besar daripada pemasukan. Jadi, kalian tuh nggak perlu merasa bersalah untuk spend uang kalian kalau emang sesuai budget tersebut ya. Terus yang nggak kalah penting nih, kalian harus bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau ternyata sebagian besar uang kalian tuh habis buat hal-hal yang nggak esensial, itu tandanya tuh kalian perlu mulai berhemat kalau kalian mau punya cash flow positif. Kalau kalian merasa pemasukan kalian tuh pas-pasan dan susah buat dapet cash flow positif, walaupun sudah berhemat dan nggak foya-foya, itu artinya kalian harus cari peluang buat nambah penghasilan. Misalnya dengan bekerja sampingan, atau jualan online, atau monetisasi hobi kalian. Dan ada satu kata nih yang kalau kalian paham, bisa bikin cash flow positif kalian tuh makin deres. Kata ini penting banget untuk kita pahami karena kita semua tuh hanya punya 24 jam dalam sehari. Mau kerja sebanyak apapun, waktu kita tuh di dunia ini ya terbatas. Sementara, kita punya impian besar dan keinginan yang tidak terbatas. Entah itu punya rumah impian, traveling ke luar negeri, atau bahkan menciptakan legacy yang bertahan lama, semuanya tuh butuh lebih dari kerja keras. Para bilioner seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, gue yakin mereka paham kata ini dan menggunakannya. Anggap impian kita tuh adalah batu yang besar dan berat, yang sulit kalau mau kita angkat. Sekedar kerja keras dan cuma andelin tenaga sendiri itu kayak mau angkat batu besar tersebut pakai tangan kosong. Ada quotes dari Archimedes, "Give me a place to stand and a lever long enough and I will move the world." Ya, kata penting ini adalah leverage atau alat ungkit. Leverage itu adalah alat atau strategi yang memungkinkan kita mencapai hasil yang lebih besar dengan usaha yang lebih kecil. Di zaman modern ini menurut gue ada 8 leverage yang bisa kita coba buat dan manfaatkan. 3 di antaranya adalah skill, network, dan uang. Skill yang kalian punya bisa mempengaruhi bayaran yang kalian dapat. Dulu waktu gue masih seorang pelajar di Prancis, masih belum ada skill, gue cuma bisa melakukan kerja kasar. Kayak cuci piring, jadi waiter, tukang ngecat rumah. Bayaran yang gue dapet tuh sangat jauh bedanya dengan sekarang ketika gue punya skill di bidang web development. Nah, network, orang yang kalian kenal itu bisa mempermudah hidup kalian.
Berapa banyak orang yang diterima kerja karena ada orang dalam? Dan berapa banyak dealing bisnis yang terjadi karena semua pihak tuh udah saling kenal sebelumnya dan percaya. Sekarang uang, makin banyak uang yang kita punya itu semakin mudah untuk make more money. Anggap ada bank yang nawarin bunga deposito 6% per tahun. Orang yang punya 2 miliar itu bisa dapat 120 juta per tahun atau 10 juta per bulan. Nah, buat yang belum punya 2M untuk dapat 10 juta per bulan tuh harus bersusah payah kerja setiap hari. Bandingin sama orang yang cuma naruh duit doang nih dapat 10 juta per bulan. Uang adalah leverage mereka. Intinya, gue mau kalian paham dengan leverage, kalian bisa melipat gandakan hasil dari setiap upaya yang kalian lakukan. Sayangnya gue gak akan bahas leverage lainnya di video ini karena menurut gue butuh video sendiri. Tulis di komentar leverage dan subscribe channel gue kalau kalian mau tahu apa aja 5 leverage lainnya dan gimana caranya kalian bisa punya leverage tersebut. Oke? Untuk kata ketiga dan keempat, tadi kita udah sempat singgung sedikit ya, dan kalian pasti udah sering banget dengar kata ini, yaitu investment dan compounding. Apa itu investment? Investment atau investasi itu kasarnya kalian menanam uang hari ini agar tumbuh di masa depan. Kita pakai uang yang kita tanam itu buat beli aset, seperti saham, properti, atau reksadana, dan lain-lain ya, dengan harapan nilainya tuh naik di masa depan dan menghasilkan keuntungan. Intinya, kita bikin uang kita kerja buat kita. Bukan cuma disimpan di tabungan doang yang nilainya bisa turun karena inflasi. Nah, sekarang apa itu compounding? Compounding adalah proses di mana keuntungan dari investasi kita tuh ditambahkan ke modal awal. Jadi, keuntungan itu juga menghasilkan keuntungan baru di periode berikutnya. Contoh kasarnya nih, gue kasih contoh kasarnya. Bayangin kalian nanam pohon apel. Dari pohon itu, kalian dapat buah apel nih. Nah, buah apel ini nggak cuma kalian makan, tapi ada yang kalian tanam lagi buat jadi pohon baru. Semakin banyak pohon yang kalian tanam, semakin banyak juga apel yang akan kalian hasilkan. Lama-lama kebun kalian tuh penuh dengan pohon apel yang terus menghasilkan buah apel tanpa henti. Itulah gambaran dari compounding ya. Proses ini bikin uang kita tuh tumbuh lebih cepat, terutama kalau kita konsisten dan sabar dalam jangka panjang. Nah, ngomongin investasi, kalau mau mulai investasi, di Ajaib aja. Karena di Ajaib tuh lengkap banget. Kalian bisa temukan berbagai instrumen investasi kayak saham, reksadana, dan obligasi. Buat yang belum punya akun Ajaib, bisa langsung download dan daftar pakai kode Alfaurah ya, biar kalian dapat saham dari Ajaib. Proses pendaftaran tuh gampang banget, nggak perlu kemana-mana, bisa di rumah aja. Investasi di Ajaib lebih lengkap, lebih stabil, lebih baik. Karena semua bisa investasi di Ajaib. Dulu, pas pertama kali gue mulai investasi, gue beli reksadana. Buat yang belum tahu, reksadana itu simpelnya cara investasi di mana uang kita dikelola oleh manajer investasi. Kita gabungin uang bareng orang lain, terus manajer tersebut yang pilihin aset seperti saham, obligasi, atau deposito sesuai jenis reksadana yang kita pilih. Ini tuh cocok banget buat pemula yang mau investasi tanpa ribet dan bisa mulai dengan modal kecil. Di Ajaib, gue baru aja invest di reksadana Renewable Energy. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya educational purpose only. Nah, investasi itu nggak melulu tentang investasi di pasar modal. Ada saatnya kita tuh harus investasi ke diri sendiri untuk meningkatkan leverage yang kita punya. Misalnya, kita investasi energi, waktu, dan uang kita untuk belajar skill baru yang punya nilai jual yang tinggi. Lanjut ke kata terakhir yang sebenarnya bisa jadi tuh lebih penting daripada investment dan compounding. Sedikit flashback, dulu waktu gue masih jadi seorang pelajar di Prancis, gue mengandalkan beasiswa orang tua. Alias orang tua gue tuh ngirimin bulanan, alhamdulillah ya. Tapi suatu hari, usaha bokap gue tuh bangkrut. Dan udah nggak bisa ngirim bulanan lagi. Satu-satunya sumber income gue saat itu tiba-tiba hilang. Dan gimana caranya gue harus bisa survive di negeri asing. Tapi untungnya dari dulu gue udah tahu kata ini. Kata ini adalah emergency fund atau dana darurat. Jadi dulu pas orang tua gue masih kirimin bulanan, gue tuh nggak pernah langsung habisin. Dan kalau emang nggak ada budgetnya, gue nggak bakal foya-foya. Gue tuh nggak dikit-dikit beli baju baru, makan di luar, atau dikit-dikit traveling. Nah, ini tuh bener-bener life saving banget karena dengan gue punya emergency fund, gue bisa nafas untuk cover biaya hidup gue sampai gue dapet kerjaan part-time waktu itu. Dan fast forward, pas gue udah lulus dan dapat kerja, hal pertama yang gue lakuin adalah kumpulin emergency fund sebesar 6 kali pengeluaran tetap gue.
Biar gue bisa nafas tuh selama 6 bulan dan cari solusinya kalau tiba-tiba sumber income gue hilang. Berdasarkan pengalaman gue, kalau kalian udah punya ini, gue jamin tidur kalian akan lebih nyenyak. Nah, kalau kalian udah nonton sampai sini, I am very proud of you. Karena kalian adalah the top 5% orang-orang yang bisa fokus nonton sampai akhir. Coba tulis di komentar nih ya, dari 5 kata yang gue jelasin tadi, apa kata yang menurut kalian tuh paling penting? Biar gue notice nih, siapa aja tim nonton sampai akhir. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak? Ada metode belajar yang bisa bikin waktu belajar kalian lebih singkat, tapi bikin ingatan kalian lebih kuat. Cek video gue yang ini ya.